Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, sidang salat zuhur yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam menapaki hidup rumah tangga ini kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Di sini siapa yang merasa setelah menikah kok tambah susah? Di sini yang merasa menikah kok tambah sumpek ya. Nggak usah angkat tangan, yang merasa aja. Tambah suwi kok tambah sumpek ya. Sebenarnya istri cantik ya, dan uang tambah lama tambah banyak, tapi kok nggak kerasan di rumah, ini persoalan. Kok mau pulang ke rumah itu aras-arasan gitu ya. Setelah selesai ngantor itu terus pengennya mampir dulu ngobrol sama temen ya. Ngobrol sama temen berjam-jam. Begitu ngobrol sama istri males. Paling kok gegeran gitu ya. Istri juga gitu kadang. Pulang dari kantor itu nggak pengen langsung menemui suami, males, hambar. Banyak sekali keluarga-keluarga yang hambar. Kelihatannya di rumah berduaan, ada anaknya, kelihatannya guyup satu tempat, tidak kemana-mana. Tetapi tidak ada komunikasi, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, malas ngomong, nanti salah paham, gegeran. Jadi banyak seperti itu. Dan memang itu banyak penyebabnya ya. Kalau Rasulullah mengatakan ada salah satu jenis anak iblis yang namanya dasim, itu yang khusus mengganggu urusan rumah tangga. Dibuat bagaimana suami istri itu enggak akur, salah paham, mudah tersinggung, akhirnya terus gontok-gontokan. Bahkan sampai terjadi kemarin itu kasusnya gimana Bu sekalian? Seorang suami ya nyakiti istri, mukuli sampai lebam, sampai istrinya itu diborgol, ditaruh di kandang sapi. Ada yang lihat berita itu? Ya ada lihat. Kemudian sampai melarikan diri dari kandang itu, kemudian diselamatkan sama warga sekitar. Akhirnya diproses oleh polisi. Jadi yang seorang perempuan dulunya dirawat oleh, ketika masih gadis, masih perawan, itu dirawat sama bapaknya, diopeni sama ibunya, dilindungi kakak-kakaknya. Harapannya setelah mendapat suami itu kemudian akan dilindungi, akan dirawat. Tambah gosong kabeh, tambah kurus, tambah kering, tambah menderita. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Semoga di sini nggak ada yang mengalami begitu. Tidak ada, insya Allah. Biasanya bapak ditanyai gimana keluarganya, alhamdulillah sehat-sehat. Gimana istri, alhamdulillah tambah gemuk. Bagaimana anak? Alhamdulillah, pokoknya semangat. Pengakuan sang suami. Begitu ditanya saat temennya piye sih, ya, istri ditanya gimana sistemnya keluarga kamu itu, kamu tambah bahagia atau enggak? Aduh, ngempet. Yes, pokoknya ngempet Ustadz. Ini kalau bukan gara-gara anak sudah kadung besar ini, yes, kudu minggat. Kenapa? Suami yang kasar, suami yang enggak punya perasaan. Jadi banyak begitu. Enggak cuma di kalangan orang keluarga awam ya, keluarga para ustadz kadang mengalami begitu. Kelihatannya guyup rukun, kemana orang rentang-renteng gitu ya. Tapi begitu ditanya, bener nggak kamu tuh malah bahagia? Aduh, ngempet Ustadz, sabar tok isine. Nah, ada persoalan, berarti ada persoalan. Harusnya setelah berumah tangga itu kita tambah bahagia, karena Allah menjanjikan itu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dialah Allah yang di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah jadikan di antara kalian sebagai istri-istri kalian, azwajan litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tenang di sisinya. Jadikan pasangan-pasangan kalian agar engkau merasa tenang di sisinya. Istri tenang didampingi oleh suami, suami merasa tenang, bahagia, ayem didampingi istrinya. Harusnya begitu. Gak mungkin lah ayat Allah ini bohong. Buktinya enggak kok. Berarti ada persoalan. Berarti karena ibadah berkeluarga itu adalah salah satu ibadah loh. Seperti sholat juga ibadah.
Sholat itu ada rukun, ada wajibnya, ada syarat sahnya, ada yang membatalkan sholat malah. Maka menikah pun juga ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang memperbaiki sholat, ada yang merusak pahala sholat. Nikah juga begitu, ada yang memperbaiki pahala nikah dan ada yang merusak pahala nikah, bahkan ada yang membatalkan nikah. Ya. Ada nikah orang itu tenang, khusyuk, merasa bahagia, nyesel kalau gak ikut sholat jamaah. Tapi ada yang Rasulullah, iki imamnya suwi gak mari-mari. Aduh, bacaannya Al-Baqarah, apes-apes, ojo sholat ning kene maneh wis bisa naik. Gak menikmati sholat. Ya. Ada orang yang juga gak bisa menikmati nikah. Orang pada mengatakan selamat ya, udah punya istri baru, udah selamat ya, baru nikah, semoga bahagia. Selamat kini sing ngerasa nih. Jadi orang melihat kita bahagia tentram, tapi ya apakah iya begitu? Apakah benar kita yang merasa tenang di sisi istri kita? Baik tenang di saat istri nggak ada dan tenang saat istri ada. Karena ada orang yang tenang saat istri nggak ada, tenang saat istri nggak ada, dan sedih saat istri ada. Ada begitu. Mumpung bojoku gak ono iki. Masih bahaya itu, awal perselingkuhan itu. Ada juga yang begitu, istri juga begitu, tenang kalau suaminya nggak ada di rumah. Wes hilang uangnya wes, sayem saiki. Begitu suaminya mau datang, wes waspada deg-degan, wes lele macam-macam bapak warpe teko iki. Wes beres kabeh, rapen kabeh, goreng-goreng bapakmu. Jadi seorang kepala keluarga kayak jadi hantu gitu, teror ya. Pokoknya kalau keberadaannya membuat sumpek dan rusep keluarga ya. Tapi kadang nggak merasa si kepala keluarga itu. Nah, di sini akan coba kita urai bagaimana menata kembali keluarga kita yang katanya kok menambah sakinah mawaddah, katanya kok menambah bahagia, itu mari kita buktikan bersama gitu loh. Tidak hanya agama sebagai teori saja. Baik, tentunya untuk perbaiki keluarga itu Bapak sekalian, resep pertama, tips pertama adalah bagaimana kita niatkan berkeluarga sebagai bagian daripada ibadah. Kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT, itu yang penting. Ya. Jadi di sini Rasulullah mengatakan, "Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum walakinni asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni." Hadis ini dikatakan bahwa aku adalah orang paling takwa di antara kalian, paling dekat dengan Allah di antara kalian. Tetapi aku juga berpuasa dan juga berbuka. Aku sholat dan aku juga tidur. Aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan golonganku. Hadis ini muncul ketika begini Bapak sekalian. Para sahabat itu ngobrol. Kita ini ibadah kita ini nggak ada apa-apanya sama Kanjeng Nabi. Iya, Rasulullah kan sudah dihapus semua dosa di masa lalu dan dosa masa depannya udah bersih, pasti masuk surga. Ibadah beliau seperti itu lumrah. Lah kita ini kalau mengharapkan ibadah dengan cara begini, jauh dari surga kita ini. Terus gimana dong? Saya akan bertekad sholat terus, nggak akan istirahat. Oh bagus. Kamu apa? Saya akan menjauhi perempuan, nggak akan menikah, membujang selamanya, biar nggak keganggu ibadah saya sama istri. Oh bagus. Kamu apa? Saya akan puasa terus, nggak akan berbuka. Oh bagus, keren. Tiba-tiba Nabi mendengar obrolan mereka itu. Kemudian Nabi datang, kalian bicara apa? Saya dengar kalian bicara begini begitu. Iya ya Rasulullah. Ketahuilah. Maka muncullah hadis tadi itu. Aku ini orang paling takwa di antara kalian. Aku orang paling takut pada Allah di antara semua manusia ini. Tapi aku juga berpuasa dan juga berbuka. Aku sholat, aku juga tidur istirahat. Aku juga menikahi perempuan. Barang siapa yang membenci sunnahku bukan golonganku, kata Rasulullah. Artinya menikah ini bagian dari ibadah. Ya. Ibadah yang paling panjang durasinya itu menikah, Bapak sekalian. Jangan kalau sholat paling berapa menit? Sholat berapa menit paling? 5 menit? Wes, luar biasa. 10 menit? Wah, 10 menit, 4 rakaat 10 menit luar biasa. Ya. Paling durasi itu, ya. Begitu selesai salam ya sudah, ibadah sholat itu habis, berhenti di situ. Pahalanya tidak mengalir lagi, pahalanya berhenti di situ. Puasa juga begitu, ya. Setelah Ramadan lewat ya sudah berhenti, sudah pahala puasa. Tapi kalau menikah, ini sejak kita qabil tu nikah, sejak kita menerima seorang wanita sebagai istri kita, maka sampai mati kita ini beribadah pada Allah SWT. Ya, senyumnya pada istri ibadah, ya. Sabar dari kekurangan istri ibadah,
mensyukuri kelebihan istri atau suami, ibadah. Bahkan mohon maaf, hubungan suami istri itu ibadah dan berpahala. Suatu ketika sahabat diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasbih kalian adalah sedekah, takbir kalian sedekah, tahmid kalian adalah sedekah. Wa bughdi ahadikum shadaqah, bahkan menggauli istri itu sedekah. Kata Rasulullah begitu. Sahabat agak kaget, ya Rasulullah, masa kita ini melampiaskan syahwat kok ada sedekahnya, ada pahalanya? Loh, kalau kamu melampiaskan syahwat pada yang bukan tempatnya, yang haram, apa itu bukan dosa? Maka berarti menempatkan selalu pada tempatnya adalah sesuatu yang berpahala. Oh gitu ya, dapat nikmat, dapat lezat, dapat ibadah, dapat pahala. Luar biasa. Itu saking bagaimana Islam itu menjaga betul agar hubungan suami istri itu rukun terus gitu loh. Sampai-sampai diberi komen dana talangan itu apa? Kompensasi atau insentif berupa pahala bagi yang sering berhubungan badan sama istri yang sah, sama suami yang sah. Karena di luar sana sekalian banyak rayuan dan godaan, betul mboten? Yang lebih cantik sama istri kita banyak, ambrek. Apalagi kerja seperti ini, seliwar. Kadang banding-bandingkan kaya rel-rel itu bojoku misalkan. Masya Allah. Apalagi di media sosial, apalagi di televisi, di jalan. Nah, godaan laki-laki itu berat. Lah kalau enggak selesai dengan istrinya masalah, gitu loh. Makanya satu ketika Rasulullah melihat seorang perempuan, Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan fayati ahlahu Zainab. Ketika Rasulullah enggak sengaja melihat perempuan, kemudian Rasulullah mendatangi istrinya Zainab. Saat itu sedang sibuk menyamak kulit ya. Ya langsung Rasulullah ngajak. Setelah selesai menemui sahabat ya. Rasulullah mengatakan ya, jika di antara kalian melihat perempuan dan tertarik pada perempuan itu, padahal dia bukan istrinya, segera datangi istrinya. Fayati ahlahu liyaqdi hajatahu, menyelesaikan hajatnya. Fa innahu yaruddu ma fi qalbi, sesungguhnya itu bisa menyelesaikan gemuruh hati. Luar biasa. Segitu-gitunya Islam dalam menutup rapat-rapat segala pintu kejahatan, kemaksiatan. Laki-laki itu kan begitu selesai kan, diselesaikan sama istrinya selesai. Ya. Kan begitu nggih. Ngapunten niki sudah pun nikah semua udah nikah niki. Alhamdulillah. Jadi kalau masih plonga-plongo berarti wah salah tempat saya ini. Berarti masih bujang nih, ngomong apa sih, bahas apa sih ini enggak paham. Jadi intinya begitu. Maka kemudian kita niatkan menikah sebagai ibadah. Nah, karena ibadah nikah ini ibadah yang paling panjang durasinya, mari kita betul-betul niatkan eman-eman. Tidak ada ibadah yang nilainya lebih panjang, lebih lama durasinya daripada menikah. Itu yang penting. Sampai mati loh, ibadah nopo sing sampai mati enggak ada kecuali menikah. Maka kita niatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatkan kita ibadah karena Allah, maka segala ketidakenaan dalam rumah tangga itu menjadi tidak membosankan dan tidak membuat kita sakit hati. Sesuatu yang diniatkan abadi karena ibadah akan bertahan lama dan tidak membosankan. Seperti makan nasi, kebutuhan kita makan nasi itu. Jangan sejak lahir sampai sekarang ini enggak bosan untuk makan nasi ini. Enggak, karena kebutuhan. Menilai ada manfaat besar di balik kita makan nasi itu. Ya, sama. Kalau keluarga kita niatkan untuk ibadah, maka enggak ada bosannya. Kesusahan, kesenangan kita hadapi bersama, dan itu semua bernilai ibadah. Akan membuat tergerusnya hal-hal yang tidak mengenakan itu dengan mudah melupakan hal-hal sepele itu dengan mudah. Ketika kita niatkan sesuatu adalah untuk akhirat. Ya. Wis rapopo, istri saya seperti ini modelnya. Apalagi tambah lama tambah tua istri kita ini, Pak. Dalam fase keluarga itu Bapak sekalian, kemanten baru itu masih flowering ya, masih menggebu-gebu ya, cinta membara istilahnya, mawadah. Kita menikah istri kita atau menikah sama suami kita itu kan karena ada hal-hal yang positif, hal-hal yang indah yang kita lihat, kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, nggih mboten. Entah karena dia tuh cantik atau dia tuh kaya atau dia tuh pinter, mesti ada sesuatu yang membuat kita itu memilih, menjatuhkan pilihan pada orang itu. Nah, ini dominasi laki-laki nggih, ibu-ibunya udah pada kembali ke kantor ya. Ya udah. Jadi karena ada kebaikan yang
kita menjadi alasan untuk memilih dia. Sama, perempuan juga memilih laki-laki karena apa? Karena wajahnya ganteng, gagah, mungkin kaya, mungkin pinter, mungkin dompetnya tebal, saya nggak tahu. Atau karirnya moncer, saya nggak tahu. Motivasi perempuan mau dinikahi laki-laki gara-gara apa? Pasti ada sesuatu yang membuat dia akan senang dengan kelebihan dimiliki oleh pasangan. Ya. Namun buat sekalian, fase seperti ini biasanya nggak lama. Paling 3 tahun awal pernikahan itu masih seperti itu. Masing-masing masih bertahan menampakkan kebaikannya, masih memasang wajah-wajah kepalsuan gitulah. Bagaimana agar pasangannya itu kemudian tertarik terus pada dirinya. Tapi biasanya nggak akan lama akan muncul sifat aslinya. Tiba-tiba bojoku ngorokan, tiba bojoku aduh keringetnya mambu, tiba bojoku kerere, medite pol. Tiba-tiba bojoku iki omongane, tiba-tiba cerewet, tiba-tiba akan ketemu satu persatu. Tiba-tiba gampang ngampleng, tiba-tiba gampang muring-muringan bojoku iki. Biyen waktu bujang ketoke alim sapa masjid, khusyuk, pokoknya nurut lah, menengan. Polai gak karu-karuan. Itu muncul di tahun-tahun keempat dari pernikahan, ketika aku udah punya anak 1 atau 2, muncul itu. Di saat itu konflik akan muncul. Ketika harapan dari pasangan itu ternyata jauh dari harapan, kok ngini tiba bojoku rek, mulai konflik muncul ini Pak. Konflik muncul itu di usia-usia pernikahan di tahun-tahun kelima. Konflik muncul, konflik mulai kecil-kecil sampai konflik mulai agak besar. Itu terjadi. Nah, di sini iman dan ilmu menjadi taruhan. Iman dan ilmu menjadi taruhan. Ketika seorang mampu memperbaiki kritikan dari pasangannya, ya wis, memang watakku ngene dik ya apa? Memang aku sing ngene iki, keluargaku sing ngene iki ya apa maneh. Ketika ada sesuatu yang bisa diperbaiki, alhamdulillah. Tapi ada sesuatu yang malah semakin menjengkelkan dan memuakkan. Nah, ini tuntut ilmu dan iman yang kuat. Ada keluarga yang mampu melewati fase konflik dengan cepat, langsung perbaiki diri, langsung bisa memaklumi pasangannya. Ya wis nasibe wis ngene iki ya meneh mosar buyar. Wis ngene gak apa dilakoni, disabari. Ada memilih untuk itu. Ada memilih untuk memperbaiki diri, ya seakan berubah karena ternyata seperti ini enggak disukai sama istri saya, sama suami saya. Akan melakukan perubahan-perubahan. Tapi ada yang kemudian kompromi akhirnya, saling menerima. Nah, di sini dibutuhkan iman dan takwa. Ada yang kemudian melewati fase kritis ini dengan baik, ya. Saling menerima, saling memaklumi, kemudian memasuki fase berikutnya dengan aman. Nah, itulah fase mawaddah ya. Fase mawaddah di mana kecintaan pada pasangan ada karena ada kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita yang kita dapatkan. Ya. Tapi lama-lama seiring dengan waktu dan usia, suami bisa miskin, istri bisa tambah tua, peot, tambah melorot, dan seterusnya. Tambah tidak menarik, sama suami juga begitu. Nah, di sini akan dibutuhkan yang namanya rahmah. Rahmah yaitu rasa cinta yang utuh, bukan gara-gara kelebihan yang dimiliki, tetapi karena jasa yang sudah dimiliki oleh pasangan saya selama ini. Itu yang buat kemudian kita bertahan dengan pasangan kita. Saya tidak mungkin meninggalkan dia karena dia adalah orang yang sudah melahirkan anak saya, sudah menyiapkan makanan saya, sarapan saya, nyetrika, nyuci macam-macam, menerima saya apa adanya. Tidak mungkin hanya gara-gara masalah seperti ini saya tinggalkan dia. Nah, seperti itu. Itu namanya rahmah, ya. Rahmah. Sehingga kita lihat ada kakek nenek yang kemudian masih rukun, si nenek sudah sakit parah, tetap ditungguin sama si kakek, dielus-elus, disuapin, dijagain. Padahal si nenek sudah tua, sudah tidak menarik dari pandangan mata, nggak menarik. Ento opo sih mbah sampean kok cik dampingi orang mbah putri ya boleh dulu itu ya, dia itu dulu waktu saya masih nggak punya apa-apa, dia menerima saya apa adanya. Dialah yang dulu membantu saya bisa-bisaan, dialah yang dulu melahirkan anak-anak saya. Bagaimana mungkin saya meninggalkan dia? Nah, ini namanya rahmah, ya, rahmah. Jadi dari dua insan yang dulunya nggak kenal apa-apa, tiba-tiba diikat sebuah perjanjian pernikahan, tiba-tiba mati-matian membela pasangannya. Nah, kan kita kan nggak kenal sama istri kita loh, Bang.
ceritane piye kok iso ketemu karo ibumu ki nak. Ceritane mbuh biyen dipacok-pacokno karo kanca-kanca. Atau mungkin dikenalkan sama tetangga, atau mungkin kebetulan ketemu di mana dan seterusnya. Jalaran macam-macam. Tapi yang jelas dia adalah orang yang dulu kita nggak kenal sama sekali, nggak kenal dan nggak ada rencana waktu masih kecil dulu itu. Tapi Allah menakdirkan ketemu dan diikat dengan ikatan kuat, bahkan saling membantu, saling membela, saling berkorban nyawa untuk kebahagiaan pasangannya. Bagaimana ceritanya? Ini kalau bukan mukjizat atau kalau bukan kekuasaan Allah, tidak mungkin terjadi. Makanya ayat tadi ditutup dengan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi kehidupan suami istri itu kebesaran Allah, Pak. Ya. Siapa dia? Tahu-tahu hidup sama kita, tiba-tiba minta bagian dari hasil kita. Gimana ceritanya? Tahu-tahu minta jatah ini, minta dibuatkan rumah, minta dibuatkan ini, gimana ceritanya? Nggak ikut kerja, nggak ikut repot, tapi tahu-tahu ikut makan, ikut minta pertanggungjawaban. Gimana ceritanya? Tahu-tahu semua kebutuhan dia harus kita cukupi, kalau enggak maka kena dosa. Gimana ceritanya? Ini kalau enggak ikatan karena kekuasaan Allah, enggak mungkin terjadi. Baik, jadi kita niatkan menikah karena ibadah. Maka guyonannya, Pak, ada 3 jenis guyonan yang mana hampir semua guyonan itu sia-sia dan menimbulkan kebinasaan dan dibenci oleh Allah. Kecuali salah satunya adalah guyonan antara suami dan istri. Karena apa? Semua sejak akad nikah sampai mati itu ibadah. Guyonannya aja ibadah. Mana ada guyonan tapi ibadah? Idik-idikan itu ibadah, itu pahala. Dan lain sebagainya lah. Silakan dibahas sendiri. Diajak jalan-jalan keluar untuk membahagiakan pasangan, ibadah. Sekalian. Ya, jadi Islam itu betapa sangat menutup rapat-rapat pintu kemaksiatan, bahkan sebaliknya membuka pintu seluas-luasnya ibadah dalam arena rumah tangga. Maka hanya orang bodoh saja yang tidak mau mengambil kesempatan emas itu untuk beribadah. Enggak betah di rumah. Ini persoalan, Pak, gangguan itu, Pak. Gangguan jin, namanya jin dasim, membuat para suami tidak betah di rumah. Betahnya keluyuran dan ngobrol sama teman. Membuat istri betah untuk nonton drama Korea. Enggak betah ngobrol sama suami. Ya di rumah, tapi masing-masing megang handphone, masing-masing sibuk dengan acara sendiri-sendiri. Enggak ada keakraban, enggak ada keharmonisan. Ini gangguan sesungguhnya. Bahkan setan yang paling banyak diberi apresiasi oleh iblis itu setan yang mampu menceraikan suami istri. Ada setan laporan, aku sudah membuat orang bunuh orang. Kamu ini enggak pecus kerja, kamu setan, enggak beres, kinerjamu jelek. Ada setan kedua, saya sudah membuat orang jadi merampok, mencuri. Apa begitu tuh? Kacangan itu, enggak bermutu, nyalain. Baru yang ketiga bilang, wah iblis, saya sudah membuat antara suami dan istri bercerai. Ini baru, ini setan benar-benar setan, the real Satan. Ini adalah setan sejati, bisa membuat suami istri berpisah dan bercerai. Akhirnya dipinjami dengan apa namanya itu mahkotanya iblis. Ya. Udah bangganya minta ampun. Ya. Jadi cara iblis membodohi timnya. Dikasih apresiasi cuman dipinjemin semalam apa namanya itu mahkota dia. Karena dia berhasil memecah belah suami istri. Jadi kalau ada dorongan untuk salah paham dengan istri, hati-hati, itu gangguan ya. Istri gampang marah-marah, jangan direspon. Ya, itu gangguan, kepancing. Ya, jangan. Harus banyak bersabar dan banyak memaafkan. Karena setiap detik gangguan itu muncul. Mulai salah paham, salah omong, merasa direndahkan, merasa enggak dihargai, merasa ya begitulah. Kemudian akhirnya balas, kemudian tidak menghargai, balas menyakiti. Astagfirullahaladzim. Kalau begini udah esensi keluarga tidak bisa dijadikan sebagai wahana untuk ibadah. Baik. Kemudian mari kita niatkan berkeluarga untuk mencari ketenangan, Bapak sekalian. Jadi ketenangan laki-laki itu adalah di rumah. Sekali lagi, saya ulangi lagi. Ketenangan laki-laki ketika dia di rumah didampingi istrinya. Fitrahnya begitu. Litaskunu ilaiha. Makanya kemudian para bujang itu enggak ada di surga. Mohon maaf para bujang. Para bujang itu simbol apa ya?
nestapa, penderitaan dan tertekan ya, dan kesusahan ya. Karena dia tidak mendapatkan pasangan ya, pasangan. Lah kayak sandal gitu loh, nggak ada pasangannya gimana caranya? Sandal sebelah dipakai, menderita ya. Pasangan itu saling melengkapi. Fungsi pasangan itu adalah kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ya. Perempuan adalah istrimu adalah sebagai pakaian dari buat kamu, dan kamu sebagai pakaian bagi istrimu, saling melengkapi. Pakaian itu fungsinya apa, Pak? Pertama, menutup aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang kalau nampak orang kita akan malu, ya kan gitu. Nampak orang kita akan malu. Itulah aurat. Yang kedua, fungsi pakaian adalah menghindari dari bahaya, dari penyakit, dari debu, dari kotoran, dari panas dari matahari, dari dingin, menghindari dari bahaya-bahaya fisik. Yang ketiga, fungsi pakaian adalah untuk unsur memperindah. Ya, kalau kita telanjang bulat kan gimana? Masalah. Kalau kita pakaian kan lebih kelihatan indah. Sing keceng-keceng gak ketoro kecenge gitu. Sing ketoke gendut-gendut enggak seberapa kelihatan gendutnya. Yang kulitnya ada masalah jadi enggak serba kelihatan, dikamuflase dengan pakaian. Sama ya. Istri itu menutupi kekurangan suami ya. Suami nggak bisa begini dikerjakan oleh istri. Istri nggak bisa begini dikerjakan oleh suami gitu ya. Bahkan memperindah, artinya apa? Kelebihan suami menjadi kebaikan istri juga. Kayak lo bojone sopo kayak. Bojone sopo kayak kok sergep men. Ya. Siapa sih ngurusi? Ya. Kok pen siapa sih yang ngurusin? Siapa suaminya? Siapa istrinya? Nah, jadi keindahan itu saling melengkapi. Ya, kelebihan daripada si A akan menjadi penambah kelebihan daripada si B. Itulah fungsi pakaian. Maka kemudian dengan menikah itu semakin sempurna ketenangan kita. Bahkan dengan menikah itu sekalian itu tertutupi separuh agama kita. Rasulullah mengatakan, man razaqahu bi imratin shalihatin faqad a'anallahu nisfa dinihi falyattaqillaha ala nisfil baqi. Kalau seorang mendapatkan istri yang salihah, maka sungguhnya Allah telah menolong separuh agama dia. Maka hendaklah dia bertakwa pada Allah dari separuh sisanya. Jadi agama ibarat bulat, maka separuh itu sudah selesai dengan menikah. Jenengan menikah, dapat istri yang salihah, itu separuh agama jenengan sudah selesai. Loh kok bisa begitu? Iya. Istri salihah itu Pak, Bu sekalian, aib kita ditutupi, gak disebar. Aib keluarga kita dirahasiakan, gak disebar. Kita diingatkan kalau nggak segera berangkat ke masjid, kita diingatkan. Kita diingatkan kalau kita berbuat maksiat, berbuat jahat, kita diingatkan. Luar biasa. Kita diingatkan ketika kita alpa dan melakukan kesalahan, terjebak dalam kemaksiatan, diingatkan, ditegur. Dan kita didorong untuk beribadah, tidak malas dalam beribadah. Aib-aib kita ditutupi, bahkan kadang nasihatin juga, membantu mensupport pekerjaan kita. 24 jam disupport oleh pasangan kita. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan separuh agama dia selesai. Maka hendaklah dia bertakwa pada Allah dari separuh sisanya yang belum selesai. Maka rawat baik-baik. Yang punya istri salihah, rawat dengan baik-baik. Itu separuh agama jenengan. Jangan disia-siakan, jangan disakiti. Lah, untuk mencapai ketenangan keluarga itu ceritanya panjang, nanti serial ya, berseri-seri ini. Salah satunya adalah mari kita sayangi istri kita dengan sepenuh hati. Ini semoga para istri juga. Ini di sini ada yang suami istri di sini semua ada? Gak ada ya? Ada? Oh ada. Karena apa? Rasulullah mengatakan begini, khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik pada istriku. Luar biasa. Kenapa sih Islam menyuruh kita untuk berbuat baik pada istri? Ya, karena istri itu Bapak sekalian, orang yang paling sering kita temui di dunia ini. 24 jam jenengan ketemu sama istri jenengan. Bangun tidur sampai tidur lagi, ketemu sama istri. Itu pertama. Dialah orang yang paling banyak jasanya pada jenengan. Ngurusi mulai melahirkan anak kita ya, yang sudah 5 orang itu. Karena kita laki-laki gak bisa melahirkan ya. Ya, istri kita melahirkan anak-anak kita. Kemudian dialah yang ngurusi, mendidik mereka. Dialah yang kemudian memasakkan, mencucikan, menyetikakan, ngurusi macam-macam.
yang menjaga, kadang bayar listrik, bayar rekening istri, kadang juga nungguin kita waktu kita sakit. Luar biasa jasanya itu. Maka layak kalau kemudian dalam Islam itu orang yang paling pertama dan utama kita berbuat baik sama dia adalah pasangan kita. Sehingga malaikat kalau pengen mengetahui orang ini akhlaknya baik atau buruk, itu tanya sama istrinya. Kalau istrinya mengaku bahwa suami saya itu top, markotop, ya orangnya baik, nggak mudah marah, orangnya penyabar, ya perhatian. Kalau pengakuan jujur dari istri begitu, insya Allah memang betul si laki-laki ini memang orang top, akhlaknya bagus. Tapi kalau pengakuan istri itu enggak begitu, waduh, apes untuk wong iki. Mbok ceritane piye wis untuk wong iki ya. Mbok dikuna-kuna mbok piye ya. Kok kayak gini modelnya. Ya kalau begini repot sudah. Ya gampang nempeleng, gampang bentak ya. Ya kita kadang orang itu dengan teman kantor aja ramahnya minta ampun. Dengan customer aja, dengan pelanggan itu senyum terindahnya itu dinampakkan, semua sopan santun, monggo pinarung gak apa-apa, santai aja bas, gini nanti saya antar nanti gini, ramah betul sama orang lain. Begitu sama istrinya, manggilnya kasar, weh Rene, nyapo, boh, kasar luar biasa. Ini kebalik begini, ya bukan kebalik ya, ya dengan siapapun kita harus ramah, terutama pada istri kita. Karena dia jasanya paling besar. Dan Islam meletakkan orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik pada istrinya, bukan pada atasannya, bawahannya, atau teman separtainya, bukan. Pada istrinya, ini ukuran pertama. Maka mulai sekarang mari kita koreksi diri. Apakah ada hal yang membuat istri kita merana, susah, sedih? Mari kita bahagiakan. Ngasih hadiah pada teman kolega aja nggak mikir-mikir ya. Ngasih ini ngasih itu, tapi perasaan belum pernah ngasih hadiah sama istri. Apa ya, dia tiap hari dikasih hadiah Ustaz, apa itu? Ya itu nasi, uang tiap hari kan udah beda. Itu memang infak kita, belanja kita pada istri kita. Hadiah. Nah, dia kadang kurang kita perhatikan. Jadi itulah pentingnya kita memperbaiki hubungan sama pasangan kita. Insya Allah dengan kita memberikan terbaik pada istri akan memberikan terbaik pada suaminya. Nah, itu salah satunya itu yang buat bahagia. Kemudian berikutnya kenapa kita perlu menjaga pernikahan kita? Karena pernikahan bisa menjaga kita dari perbuatan maksiat, Bapak sekalian. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya masyar sabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaju. Wahai anak muda, jika kau sudah mampu maka segeralah menikah. Fa inna ma ghadul basar, sebenarnya menikah bisa menahan pandangan mata. Wa asalil faraj, dan bisa menjaga kemaluan, kehormatan. Wa mastati fa alaihi bisawm. Barang siapa enggak mampu maka dia hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa bisa menjadi tameng bagi dirinya. Jadi target utama menikah itu adalah menjaga pandangan mata. Itu. Lah ngapain sih kita lihat orang-orang lalu di rumah sudah ada yang cantik, yang halal ada kok. Gitu. Rasulullah mengatakan, "Idza ajabta imra'atan," ini kebetulan ibu udah pada sepi ya. Saya bongkar di sini ya, kaum laki-laki di sini. Idza ra'aita imra'atan, jika kamu lihat perempuan, fa'ajabta, kamu kemudian takjub pada kecantikannya, falyati ahlak, maka hendaklah dia menemui istrinya. Fa inna ma'alladzi ma'aha, sesungguhnya apa yang dimiliki perempuan itu juga dimiliki oleh istrinya. Bisa dipahami kira-kira ya? Bisa dipahami ya. Kecuali syahwat laki-laki itu kan kadang dipicu oleh sesuatu yang gak jelas. Kok gitu ya. Padahal nggak lihat apa-apa, tiba-tiba muncul gairah itu. Nah, laki-laki seperti gunung meletus ya. Begitu gempa, begitu langsung erupsi ya. Begitu erupsi selesai, reda. Nanti tahun depan erupsi lagi dan harus jelprot ya. Setelah itu reda lagi. Itu model mohon maaf. Ini kalau bahasanya kurang pas ya. Para ulama menggambarkan seperti erupsi gunung meletus. Begitu sudah meletus reda itu Pak, setahun. Nanti begitu gemuruh lagi, mutup-mutup lagi, harus dijebrotkan. Kalau enggak, ya harus dijebrotkan. Jebrotkan begitu harus tempat yang halal atau haram, itu persoalannya.
Makanya Islam mengatakan jika kamu lihat perempuan yang tertarik kalau dia bukan istrimu, segera datangi istrimu. Walaupun lagi ngantor izin. Bos, izin bos. Bu, pengen mulai guys, pokoknya pengen nemu istri. Ya udah, diizinkan. Jesuit tapi ya, jesuit mulang. Daripada pelampiasannya nggak bener. Nah, Islam seperti itu. Itu perintah Rasulullah ya. Makanya perintah menikah itu menutupi pintu-pintu maksiat, terutama pintu mata. Karena sebagian besar pintu neraka bagi laki-laki adalah lewat mata. Laki-laki itu punya namanya hipotalamus, itu berkaitan dengan syahwat dan makan. Itu ukuran hipotalamus di tengah-tengah otak gini Bu, Pak, itu 2,5 kali lipat besarnya daripada perempuan, otak perempuan. Itulah kenapa laki-laki mudah sekali terangsang. Dengan melihat sesuatu, mendengar sesuatu mudah lagi terangsang. Beda dengan perempuan. Perempuan itu untuk tahap itu butuh waktu lama. Nah, makanya bapak ya jangan surdak-surduk ya sama istrinya. Harus ada pembukaan itu ya. Ada ya bab 1, bab 2 dan seterusnya lah. Sampai bab inti belakangan. Kalau laki-laki kan enggak. Laki-laki langsung gerusak-gerusuk ya. Perempuan tidak bisa begitu. Nah, harus ini ada fikihnya sendiri, fikih tentang bagaimana hubungan suami istri agar sama-sama merasakan kebahagiaan. Jadi begitu. Di sini mengherankan kalau ada orang yang sudah lama menikah tapi kok masih suka melihat yang haram-haram. Nah, ini persoalan sesungguhnya. Melihat film-film yang enggak benar, gambar-gambar yang enggak sopan, ya. Itu berarti ada persoalan dengan pernikahan dia, ya. Maka di sini kaum ibu, para istri juga harus tahu diri. Ketika suaminya tiba-tiba kok pulang, mulai jangan dimarahin. Juga jangan ditolak keinginannya, berbahaya. Makanya Rasulullah mengatakan kalau seorang perempuan diajak sama suaminya dan dia menolak, maka malaikat akan mengutuk dia sampai besok paginya. Berbahaya, itu awal musibah gara-gara ini. Sang suami tidak merasakan hak-haknya terpenuhi di rumah. Akhirnya terjadi masalah di luar rumah. Ya. Berawal dari melihat yang haram-haram, mengagumi perempuan tertentu, lama-lama membayangkan, lama-lama terjadi apa yang terjadi. Berawal dari sini dan setan memfasilitasi itu. Nah, jadi pernikahan itu misi utamanya adalah menutup rapat-rapat pintu maksiat di luar sana. Sampai-sampai dalam Islam itu seorang laki-laki bisa menikah lebih dari 1 orang, dibolehkan, ya, karena fitnah di luar luar biasa, ya. Fitnah di luar biasa. Ngapunten nggih, PSK itu kemampuan dia dalam merayu orang itu luar biasa. Padahal haram ya merayu laki-laki orang, itu luar biasa teknik-tekniknya. Maka para ibu-ibu ini juga harus lebih mahir dalam memberikan layanan pada suami, ya. Ini nih efek berikutnya begitu. Baik, saya singkat saja. Tentunya manfaat menikah adalah untuk mendapatkan keturunan, insya Allah sudah difahami ya, dan membuka rezeki. Jadi menikah itu sesungguhnya adalah untuk tujuan besar adalah untuk melahirkan keturunan-keturunan yang solihah dan soleh. Karena dengan keturunan yang soleh itu pahala kita akan terus mengalir ya. Selama anak itu beramal soleh, maka pahala dia dapat dan orang tuanya, bapak ibunya juga mendapatkan pahala amal soleh dia. Luar biasa. Jadi yakinlah Bapak sekalian, kalau putra-putri jenengan sekarang lagi beramal soleh, lagi sholat jamaah, lagi baca Quran, apapun itu, pahala anak ini dapat. Ya, dia dapat pahala dan orang tuanya juga dapat pahala dia. Luar biasa. Makanya kalau cuma anak 1, 2 nanggung Bu, sekalian banyak disolehkan semuanya gitu ya. Kita mati, kita akan panen pahala terus selama anak ini masih beramal soleh. Kenapa begitu? Karena anak ini bisa soleh karena karya kerja keras dari orang tuanya gitu ya. Kerja keras dari orang tuanya. Itulah kenapa kemudian mari kita seriusi pernikahan kita ini. Kita ketemukan kembali kebahagiaan rumah tangga ini ya, dengan mengkaji kembali sesungguhnya untuk apa sih Allah mensyariatkan menikah ini. Temukan lagi kebahagiaan, karena yang pertama mula nanti di akhirat yang akan ditanyakan adalah kita sebagai kepala keluarga. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun 'an ra'iyatihi wa rajulun ra'in fi ahlihi.
laki-laki menjadi penanggung jawab penuh atas apa yang terjadi di rumahnya. Kita ciptakan rumah kita, rumah yang tempat paling membahagiakan, tempat paling menenangkan buat anak kita, buat istri kita. Jangan sampai anak ini mencari kebahagiaan, kesenangan di luar rumah. Kalau mereka sampai seperti itu, berarti di rumah sudah hilang kebahagiaannya, sudah tidak ada sumber kebahagiaan. Kalau istri sudah sering keluyuran, maka di rumah sudah hilang sumber-sumber kebahagiaan dan ketenangan. Sebagaimana kata Allah, wa ja'ala buyutakum sakanan. Kami jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat yang menenangkan. Sumber sakinah itu di rumah, bukan di mall, bukan di konser-konser, bukan, demi Allah, tapi di rumah. Nah, siapa yang bisa mendesain itu? Jenengan semua di sini, rumah masing-masing. Bagaimana caranya? Dengan agama dan ilmu. Dengan menciptakan dan berusaha keras untuk menciptakan. Karena ketenangan dari Allah, dan Allah akan memberikan ketenangan itu dengan upaya keras dari orang yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan berusaha keras untuk mendapat ketenangan, Allah kasih ketenangan itu. Jadi istri suami betah berlama-lama di rumah, liburan kemana? Enggak kemana-mana, di rumah aja sama anak-anak. Luar biasa itu. Kalau tiap liburan selalu keluar itu berarti kadang saya melihat ada sesuatu itu. Ada sesuatu. Baik, mungkin itu dulu buat sekalian yang dirahmati Allah. Insyaallah di waktu berikutnya kita akan sambung bagaimana tips-tips membangun kebahagiaan antara suami dan istri, tips-tips dalam mengatasi konflik-konflik dalam keluarga. Karena semua kita termasuk yang ngomong di sini juga banyak konflik di rumah. Bukan berarti saya ini nggak punya konflik. Keluarga Rasulullah aja juga punya konflik ya, konflik-konflik. Tetapi bagaimana Islam melihat konflik dan mudah diselesaikan, cepat dan mudah diselesaikan. Karena dua insan yang beda background, beda pengalaman, beda pendidikan, beda suku, bertemu dalam satu rumah 24 jam berinteraksi, pasti banyak konflik. Menyamakan persepsi, beda selera makan beda, selera kelambu berbeda, bisa gegeran. Selera menangani anak berbeda, bisa gegeran. 1001 alasan setan untuk membuat itu menjadi gegeran dan konflik. Bagaimana secara cerdas Nabi menyelesaikan konflik-konflik dengan mudah sehingga keluarga menjadi tenang kembali dan ayam kembali. InsyaAllah kita bahas di waktu-waktu berikutnya. Begitu. Barakallahu fikum, jazakallah. Natatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.